A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat yang berbahagia dimanapun kalian semuanya berada, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki pertemuan ke-14 dalam kajian dan pembacaan kitab Siam yang telah disusun oleh Darul Iftah Al-Misriyah atau Lembaga Fatwa Mesir ini. Dan dalam pertemuan kali ini kita sudah akan membahas sebuah pembahasan yang baru, karena di sini kita akan membaca tentang fatwa-fatwa dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked question dalam bulan Ramadan atau dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita buka pada halaman 63, di situ fatwa muta'alliqah bisaum, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama adalah fatwa muta'alliqah bil ahkam al-ammah, yaitu fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum umum yang ada di bulan Ramadan ini. Pertama kita baca di situ ma masyru'iyah at-tahni'ah bi qudumi syahr Ramadan. Bagaimana pandangan hukum syariat terkait mengucapkan selamat hari Ramadan atau selamat memasuki bulan puasa atau selamat memasuki bulan Ramadan yang biasa kita ucapkan di awal Ramadan, lalu kita juga mengucapkan nanti di Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat menjalankan ibadah puasa dan sebagainya, atau konteks yang serupa. Di sini jawabannya, nadhran li fadli hadza syahr al-azim wa umumur rahmah fihi, melihat karena kemuliaan yang besar yang dikandung oleh bulan Ramadan ini dan juga banyaknya rahmat yang terdapat di bulan Ramadan dan juga karunia yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya di dalam bulan ini, kana haqiqan bi ayyuhan annasu ba'duhum ba'dan bi qudumihi, maka sudah sangat layak, sudah sangat wajar dan sudah semestinya dan seharusnya orang-orang saling mengucapkan antara satu dengan yang lain atas masuknya bulan yang mulia ini. Wa tahni'ah bil a'yad wa syuhur wal a'wam masyru'ah wa mandubun ilaihi, mengucapkan selamat hari raya umat Islam dan juga bulan-bulan tertentu dan juga masuknya tahun baru misalkan, itu adalah suatu yang diperbolehkan. Allah juga telah menegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Yunus ayat 58. Katakanlah dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas landasan dasar itulah hendaknya mereka saling berbahagia dan mereka bergembira. Itu sesungguhnya sebaik-baik alasan bagi mereka untuk saling berkumpul gitu. Dan sesungguhnya mengucapkan ucapan seperti itu adalah ekspresi kebahagiaan, karena di dalam Al-Qur'an juga telah terdapat sebuah ayat, yaitu surah At-Tur ayat 19, kulu washrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Jadi ketika orang-orang penduduk surga masuk ke dalam surga, maka mereka diucapkan ucapan selamat datang. Makanlah dan minumlah dengan nyaman, dengan tenang, dengan nikmat, bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian lakukan atau sebagai imbalan dan balasan atas apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Dan Nabi SAW juga telah mengucapkan kepada para sahabat beliau atas masuknya bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah SAW yubashshiru ashabahu yaqulu, Rasulullah memberikan berita gembira kepada para sahabat beliau dan menegaskan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ini hadis riwayat Nasai dan Ahmad dalam musnadnya, telah diriwayatkan dalam kutub-kutub sunnah atau buku-buku kitab sunnah. Jadi Nabi telah menjelaskan atau mencontohkan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, itu salah satu ucapan selamat memasuki bulan Ramadan, selamat berpuasa dan sebagainya. Wa qad nasal ulama ala istihbab tahni'ah bin ni'am ad-diniyah idza tajaddadat. Para ulama juga telah mengatakan dianjurkan mengucapkan selamat atas kenikmatan-kenikmatan yang bersifat keagamaan apabila itu terulang dan terus terulang. Sebagaimana dikatakan Hafidz Iraqi Asy-Syafi'i, mustahabul mubadarah
litabashir man tajaddadat lahu ni'matun zahiratun aw indafat anhu baliyah zahirah. Di halaman 64 itu. Jadi hendaknya kita bersegera mengucapkan selamat, memberikan berita gembira bagi orang yang mendapatkan kenikmatan atau orang yang terhindar dari musibah. Dan selain itu kita membaca juga bahwa Qalyubi atau Imam Al-Qalyubi telah menukilkan dari Imam Ibnu Hajar bahwa mengucapkan selamat terhadap hari raya dan juga bulan-bulan tertentu atau tahun-tahun itu merupakan suatu yang mandub. Dan Imam Bajuri juga telah menegaskan wahwal mu'tamad, itulah yang diverifikasi dan menjadi sesuatu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan kita juga telah membaca di situ pendapat Abu Abdullah ibn Muflih al-Maqdisi al-Hanbali yang menegaskan tustahabut tahni'ah bini'amin diniyatin tajaddadat. Jadi dianjurkan untuk mengucapkan selamat dengan kebahagiaan dan nikmat-nikmat dalam masalah ritual agama Islam apabila itu terus terulang. Karena pernah ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik bahwa dia suatu ketika tidak ikut perang Tabuk, lalu kemudian mendapatkan sanksi sosial, orang-orang tidak berbicara kepadanya. Lalu kemudian setelah ia mendapatkan pembebasan dan juga telah mendapatkan diterima tobatnya, Nabi berkata kepadanya, hani'an mari'an, selamat atas keselamatan yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 65, wa tusannu ijabatul muhanni wa tahni'atahu bimithliha aw ahsan minha. Dan disunahkan juga untuk mengucapkan atau menjawab jawaban bagi orang yang mengucapkan selamat kepada kita dengan ucapan selamat yang setara atau lebih baik darinya. Karena Allah telah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kalian diberikan penghormatan dengan penghormatan tertentu, maka balaslah dengan lebih baik dengannya atau balaslah dengan yang setara darinya. Jangan sampai membalas dengan yang lebih rendah darinya. Dan sesungguhnya Allah Maha menghitung segala sesuatu. An-Nisa ayat 86. Para sahabat yang berbahagia, itu tadi pertanyaan pertama, kemudian kita masih baca di halaman 65, yaitu pertanyaan berikutnya adalah ma hiya turuq isbat dukhul syahr Ramadan al-Karim. Bagaimana cara menetapkan masuknya bulan Ramadan yang mulia? Kemudian dijawab bahwa masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan sebagaimana bulan-bulan qamariyah yang lainnya, yaitu biru'yatil hilal, dengan ru'yat hilal, sehingga diobservasilah tenggelamnya matahari pada tanggal 29 di bulan Sya'ban. Pada tanggal 29 Sya'ban tenggelamnya matahari diobservasi seiringan dengan waktu itu. Fa idza tamat ru'yatul hilal faqad bada syahr Ramadan. Apabila telah tampak hilal, maka telah dimulailah bulan Ramadan. Namun apabila belum tampak, maka fayajibu ikmal syahr Sya'ban 30 yauman, harus disempurnakan bulan Sya'ban tersebut selama 30 hari, karena Rasulullah telah mewasiatkan dan berpesan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika sudah tampak hilal dan berbukalah, artinya sudah hilal puasa ketika sudah tampak hilal juga. Fa in hubbiya alaikum, namun jika tertutup bagi kalian, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa bihadhihi thariqah aidan yathbutu dukhul syahr Syawal, dan dengan cara yang sama pula kita menentukan masuknya bulan Syawal untuk mengetahui kapan Idul Fitri. Wali antimat ala ru'yah al-basariyah wal aslu syar'an, dan mengacu kepada ru'yat hilal, yaitu ru'yah dengan mata kita, itu adalah dasar yang ditegaskan oleh syariat. Ma'al istiqnas bil hisab al-falaki, meskipun kita menggunakan penopang lainnya, yaitu hisab falaki.
Izil mukhtar lil fatwa annal hisab al-falaki yanfi wa la yusbit. Karena hisab itu fungsinya adalah menafikan, bukan menetapkan. Fayukhadhu bihi fi nafyi imkaniyati tulu'il hilal wa la ibrata bidawar ru'yah ala khilafihi wa la yu'tamad alaihi fil isbat. Haitsu yukhadhu fi isbati tulu'il hilal bir ru'yah al-basariyah indama la yamna'ul hisab al-falaki. Jadi hisab ini untuk menentukan ketika sesuatu atau ketika tanggal tertentu sudah memungkinkan untuk hilal, maka dilakukanlah ru'yat hilal. Sehingga tidak bisa kita katakan misalkan baru tanggal 27 Syaban lalu kita ru'yah hilal. Ini namanya bertentangan dengan ilmu hisab. Faidza nafal hisab, halaman 66. Faidza nafal hisab imkana ru'yah fa innahu la tuqbal syahadatu syuhud ala ru'yatihi bihal. Maka apabila ada orang yang bersaksi, ini secara hisab kita baru tanggal 27 Syaban. Lalu ada orang atau sejumlah orang datang bersaksi, aku melihat hilal Ramadan, maka itu tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa diterima kesaksiannya sama sekali. Mengapa? Li annal waqi' alladzi asbatahu ilm al-falaki al-qat'i yukadzibuhum. Karena fakta realita yang telah ditetapkan oleh ilmu falak yang sifatnya pasti tersebut itu mendustakan kesaksian mereka. Bagaimana bisa mereka tanggal 27, tanggal 25 Syaban mengatakan melihat hilal. Wa fi hadza jam'un bainal akhdhi bir ru'yah al-basariyah wa bainal akhdhi bil umlum as-sahihah. Jadi inilah pendapat yang mengkolaborasikan, mengharmoniskan, memadukan antara hisab dengan ru'yah. Jadi kita menggunakan ru'yah dan menggunakan hisab. Tetapi ru'yah untuk menetapkan, hisab untuk menafikan. Kemudian para sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada, pertanyaan berikutnya adalah mata yakunu fardun alal fata ayyasum wa ma hiyasin syar'iyyah liwujubi shaumul fata wal fatat. Kapan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan wajib puasa? Usia berapa? Pada usia berapa mereka wajib puasa? Ini adalah pertanyaan yang bagus khususnya buat ayah bunda, bagi anak-anak, ayah bunda semuanya yang ingin diajarkan untuk berpuasa. Kapan mereka wajib puasa? Al-jawab, asyamu ruknun min arkanil Islam al-khams. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya puasa itu salah satu rukun Islam yang 5. Karena Nabi bersabda, Islam telah dibangun dan didirikan atas 5 pilar, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Wal muslim mukhatab wa mukallaf min waqti bulughihi ayyal tazima bihadhil arkan. Seorang muslim mulai wajib dan dia mulai mukallaf saat ia balik. Dan ketika ia balik, maka dia sudah wajib melaksanakan semua rukun-rukun tersebut. Allati minha siyam syahr Ramadan. Di antaranya salah satu rukunnya adalah puasa Ramadan. Wa yakunul bulugh lil fata bil ihtilam walil fatat bi zuhuril haid. Tanda-tanda baliknya seorang anak laki-laki adalah dengan mimpi basah, sedangkan tanda-tanda baliknya seorang anak perempuan adalah dengan haid. Fa in lam yadhhar dzalika minha fa bulughu 15 sanah wa mariyah likilaihima. Namun apabila tanda-tandanya tidak tampak, maka kemudian menggunakan patokan usia, yaitu usia 15 tahun bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan. Jika tanda-tandanya belum ada, tidak mimpi basah dan tidak haid, maka seorang anak perempuan yang sudah berusia 15 tahun Komariah atau 15 tahun Hijriah, maka sudah mulai wajib puasa. Baiklah para sahabat yang berbahagia dimanapun kalian berada, itulah perjumpaan kita pada hari ini dan insya Allah akan bertemu lagi kita esok hari dalam kesempatan dan waktu yang sama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.